Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Afriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji analisis ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Jadi, uji analisis ANOVA ini bertujuan untuk data sampel sama banyak dan data sampel tidak sama banyak. Langkah-langkah untuk melakukan uji ANOVA satu arah dengan SPSS. Yang pertama, kita harus melakukan uji normalitas data, kemudian kita harus melakukan uji homogenitas covariance, dan yang ketiga, kita akan melakukan uji ANOVA satu arah. Nah, untuk mengambil keputusan uji normalitas, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Nah, langsung saja kita ke dalam SPSS-nya. Nah, jadi untuk mengisi SPSS ini, saya sudah mempunyai nilai data terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan 10 siswa. Nilai mereka menilai dalam metode pembelajaran di dalam kelas, minat belajar mereka. Ada metode praktek, diskusi, dan ceramah. Nah, jadi untuk lebih mempermudahnya dimasukkan ke dalam SPSS, kita membuat data terlebih dahulu dengan cara 1 itu kode untuk praktek, kemudian 2 untuk diskusi, dan 3 untuk metode ceramah. Nah, jadi murid 1 pada metode praktek nilainya 90, murid 2 pada nilai praktek nilainya 80. Kemudian murid 3 pada nilai praktek nilainya 80. Nah, jadi kita sudah mempunyai data, kemudian kita ke SPSS terlebih dahulu. Di sini kan ada data view. Untuk masuk ke data view, kita buat variabel view-nya dulu. Jadi di dalam name itu ada variabel X. Nah, label untuk X itu adalah metode. Nah, kemudian di dalam false itu, nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa kode 1 itu tentang praktek. Kita add. Kemudian kode 2 itu ada diskusi. Kode 2, volnya 2, labelnya ada diskusi. Kita add. Kemudian label 3, vol 3 itu ada ceramah. Kemudian kita add. Setelah kita add, baru kita oke kan. Nah, untuk desimal kita buat 0. Nah, kalau di variabel, tadi kan variabel X, ini variabel Y. Kalau di variabel Y itu labelnya ada peminat. Nah, desimalnya kita buat 0 juga. Sudah, kemudian kita ke data view. Nah, ini kan sudah ada variabel X dan variabel Y. Tadi kan kita sudah mempunyai datanya di Microsoft Excel. Kemudian kita copy terlebih dahulu. Nah, kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS-nya. Nah, sudah kan? Nah, untuk mencari uji normalitasnya, kemudian uji homogenitasnya, kemudian yang terakhir uji ANOVA, kita klik Analyze, kemudian Complement. Nah, di sini kan ada uji one way ANOVA. Kemudian kita masukkan metode ini, kita masukkan ke dalam faktor, klik faktor, kemudian klik peminat dulu. Peminatnya kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah kita masukkan, baru kita klik Port Hub, kemudian klik to OK. Kita continue, kemudian klik option, barulah kita klik descriptive dan homogeneity, kemudian kita continue. Nah, setelah kita buat, kita oke kan? Nah, maka muncullah nilai-nilai yang ada pada SPSS ini tentang uji normalitas, homogenitas, dan ANOVA. Untuk kejelasannya, ini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu.
Nah, kalau uji normalitasnya itu, ini dia ya. Rata-ratanya untuk rata peminat metode praktek itu ada 86, kemudian metode diskusi itu ada 74, dan metode ceramah itu ada 71. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata peminat tertinggi dalam metode ini adalah metode praktek, yaitu 86,00. Itulah uji normalitasnya untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian uji homogenitas. Nah, kan homogenitas ini kita cari yang lebih besarnya itu yang mana? Signifikannya itu yang mana? Kan homogenitas nih. Nilai signya itu ada, nah di sini 0,447 ya. Ini juga 0,447. Nah, jadi 0,447 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga kelompok peminat metode yang dibandingkan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Jadi ya. Kemudian uji ANOVA-nya. Nah, kita kan sudah melakukan uji normalitas, kemudian uji homogenitas. Jadi kan kita ingin mencari uji ANOVA-nya. Berapa nilai signifikannya? Nah, nilai signifikannya itu ada 0,08. 0,08 ini lebih besar ya, harusnya. .08 ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga peminat metode pembelajaran tersebut adalah sama secara signifikannya. Nah, itu tadi tentang uji ANOVA. Jadi untuk kita mengetahui nilai ANOVA-nya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang normalitasnya, homogenitasnya, barulah kita dapat mengetahui tentang one-way ANOVA. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa uji one-way ANOVA ini adalah sama karena 0,08 itu lebih besar dari 0,05. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang uji analisis ANOVA one-way satu arah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.